Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-97. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar dan mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Al-a'rabu, orang-orang Badui, asyaddu kufron, lebih nemen kufurnya, wa nifaqan, dan lebih nemen nifaknya dibandingkan yang bukan Badui. Orang Arab Badui itu maksudnya siapa? Orang-orang yang tinggal di pedalaman, di balik gunung, terpencil di tengah padang pasir. Itu orang-orang Badui. Ternyata dari kalangan mereka ada orang munafik. Nah, sekaligus menginformasikan, ternyata di kalangan mereka ada orang munafik. Bahkan nifaknya mereka, kemunafikannya mereka lebih nemen daripada orang-orang munafik yang di kota. Kekufuran mereka lebih nemen daripada kekufuran orang-orang yang di kota. Makanya para ulama mengatakan Allah tidak pernah mengutus nabi dari orang Badui. Allah selalu mengutus nabi dari orang kota, nggak ada dari orang Badui. Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Dan kami tidak pernah mengutus sebelum kamu para rasul, wa ma arsalna min qablika illa rijalan min ahlil qura, kecuali dari kota, min ahlil qura. Gak ada rasul yang Allah utus dari orang pedalaman terpencil, tidak ada. Semuanya dari orang kota. Kenapa? Orang kota mereka terbuka wawasannya. Orang kota mereka terbuka cakrawala keilmuan. Orang kota banyak bergaul dengan orang-orang yang berilmu sehingga mereka berkembang, meningkat dan meningkat. Orang Badui tidak demikian. Yang dilihat tidak gitu-gitu. Orang-orang di sekitarnya ya orang-orang yang tidak berilmu, sehingga tidak ada peningkatan. Makanya bisa dirasakan orang kota adalah orang yang mudah beradab, orang yang mudah untuk bijaksana, yang mudah untuk lebih arif. Tetapi orang yang tidak demikian, yang tidak di kota tetapi terpencil di pelosok, itu orangnya kaku, keras. Kalau ada apa-apa maunya otot. Kalau ada apa-apa mau berantem, kurang arif, kurang bijak, gak ada wawasan-wawasan, apalagi pengetahuan yang berkembang. Yang dijual itu. Maka Nabi itu semua yang diutus dari kota, gak ada yang dari desa. Sebelum kita lanjutkan, dan kita juga merasakan ini, kita kota apa desa ini, Surabaya kota insya Allah ya. Saya jadi orang kota ini. Ini kita kota, maka orang-orangnya bisa dirasakan berbeda dibandingkan dengan orang yang desit, desa mencit. Jadi nggak tahu apa-apa, taunya kambing, sapi, bebek, yang tahu hanya itu, nggak ngerti masalah cakrawala, keilmuan, perkembangan teknologi apa, nggak tahu. Maka mereka cepat
cupet, apa bahasa ini, cupet, ya, sempit, ya. Nah, bisa dibedakan. Makanya dengan alasan ini Nabi semuanya dari kota. Makanya ketika mereka kufur nemen, gak seperti yang di kota. Ketika mereka munafiknya nemen. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Dan mereka lebih jauh dari mengetahui batasan-batasan yang telah Allah ajarkan, Allah turun pada Rasulnya. Di sini poin yang diambil adalah orang kalau tidak dekat dengan ilmu maka menjadi orang keras, orang kering. Orang kalau tidak dekat kepada ilmu maka menjadi orang yang tidak arif, yang tidak beradab, yang tidak berkembang. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i memerintahkan kita safir tajid iwadun amman tufarikuhu. Jadi Imam Syafi'i itu menyemangati kita agar pergi berangkat cari pengalaman, cari ilmu di mana-mana. Niscaya kalian akan mendapati ganti dari apa yang kalian tinggalkan. Jangan seperti katak dalam tempurung. Nah, orang Badui lebih kuat untuk tidak dekat kepada hukum-hukum Allah. Jadi pelanggaran dan kebodohan terhadap hukum-hukum Allah lebih nemen. Karena mereka jauh dari ilmu, maka bodoh tentang hukum-hukum Allah, bodoh tentang syarat-syarat Allah. Ya sama saja, bukan saja orang Badui. Kita meskipun di kota, majelis taklim dengan sangat gampang, kemudian media-media yang menghantarkan kepada ilmu dengan sangat mudah, tapi kita tidak dekat, ya kita jauh dari hukum-hukum Allah. Kita jauh dari hukum-hukum Allah. Termasuk meskipun sudah guru besar, profesor, ketika mencukupkan diri dengan bidangnya saja, dengan pakarnya saja, tidak mau mengkaji Al-Quran, tidak mau mengkaji hadis, maka pemahaman agamanya ya sebatas yang dijumpai sejak kecilnya. Sehingga meskipun guru besar, lisannya juga gampang mengomentari orang-orang yang sunnah, orang-orang aliran keras gitu ya. Coba kalau mereka mau baca, kalau mereka baca akan terbuka wawasannya siapa sesungguhnya orang-orang yang mereka pandang aliran keras. Ternyata orang yang dekat dengan syariat. Wallahu alimun hakim. Allah alim, maha mengetahui. Allah hakim, maha bijaksana. Allah tahu apa yang terjadi pada mereka, perilaku mereka, dan Allah hakim, maha bijaksana. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya karena dia zat yang penuh hikmah. Maka Rasul ditunjuk dari kota, tidak ada yang dari daerah. Kemudian orang yang mendekat kepada ilmu maka akan menjadi orang yang lebih arif, lebih beradab, dan seterusnya dibandingkan orang yang tidak berilmu. Allah menempatkan sesuatu pada tempat. Sekarang Badui yang muslim saja, Badui yang muslim saja ketika datang ke kota, ke Madinah, gimana dia memanggil Nabi? Teriak-teriak dari jauh, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dan Nabi kan orang akhlaknya bagus sekali. Nabi ngimbangi, hei gitu ya. Tapi ada faedahnya dari sisi kan ngomongnya ceplas-ceplos karena kurang adab. Dan Nabi memaklumi masalahnya, maka para sahabat senang. Kalau ada orang Badui datang,
Para sahabat itu senang, wah dapat ilmu banyak nih. Ngomong ceplos dan Nabi memaklumi. Wah dapat ilmu banyak, senang. Ada sisi lain, kalau orang Badui datang, para sahabat senang. Soalnya nggak ada adab dan Nabi memaklumi. Kenapa Nabi memaklumi? Bukan Nabi mentolerir, bukan Nabi membenarkan, mentolerir. Karena dia itu dari kampung, ya sangat keras, sangat kering seperti itu, nggak beradab. Nah, itu yang Muslim loh. Bagaimana yang tidak Muslim? Bagaimana yang munafik? Yang Muslim yang pura-pura, maka lebih nemen. Nah, sekarang yang berikutnya masih informasi tentang orang Badui. Ayat 98. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Alaihim dairatus sawu. Wallahu sami'un alim. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini di antara yang terjadi pada orang Badui. Wa minal a'rabi, dari kalangan orang Badui, mayyattakhidhu ma yunfiqu, ada orang yang menjadikan infaknya sebagai maghrama. Jadi terasa berat sekali. Padahal berinfak, tetapi dirasakannya, waduh, aku udah ngeluarin berapa? Waduh, ngeluarin berapa? Waduh, sudah berapa? Waduh, kok aku infak banyak ya? Kebanyakan aku infak. Jadi maghrur, kayak orang ngutangin. Kayak orang ngutangin nanti mau nagih. Aku ngutangin si fulan, aku ngutangin si fulan, aku ngutangin si fulan. Wah, aku akan tagih. Jadi padahal itu infak di jalan Allah, tetapi sangat terikat sekali. Maghruma, dirasakannya berat, sehingga dipandangnya, waduh rugi aku berinfak rugi. Itu ada orang Badui seperti itu. Dan tentunya Badui yang dimaksud di sini Badui yang munafik, yang seperti itu. Badui yang di kota saja berat, sehingga pada ayat yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ketika mereka ada harta dan yang lainnya, kita nggak boleh ngiri, karena sesungguhnya bergelimangnya harta pada mereka adalah adab yang sudah kita bahas. Terasa berat punya harta, karena nanti Nabi memerintahkan infak, mengeluarkan untuk jihad, maka mengeluarkannya berat sekali, apalagi yang Badui. Sehingga Allah menyebutkan may yattakhidhu ma yunfiqu maghrama, apa yang diinfakkan itu dipandangnya maghrama, dihitung-hitung, terikat sekali, sehingga memandang rugi, waduh sudah ngeluarin berapa, dan seterusnya. Dan wa yatarabbasu bikumud dawair, yatarabbasu, selalu menanti-nanti, selalu menunggu-nunggu timpanya kalian musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, malapetaka, bencana, penderitaan dan yang lainnya. Selalu menunggu demikian. Dan ini kan bukan orang munafik Badui saja. Secara umum orang munafik ya demikian, menunggu-nunggu kapan kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya kalah, lemah, ditimpa penderitaan, kekurangan, dan selalu menunggu-nunggu itu. Memang selalu menunggu-nunggu itu. Kemudian ketika benar terjadi, dipandangnya kurang apa, susah, nanti mereka ikut memerangi Nabi, bergabung dengan orang kafir, memerangi Nabi. Jadi selalu menunggu-nunggu, memata-matai apa yang terjadi pada kaum muslimin. Dan yang menguntungkan bagi mereka itu kan musuh dalam selimut. Mereka musuh dalam selimut, sehingga tahu persis
Apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ditunggu-tunggu kapan saatnya keadaan berpihak pada orang kafir, kaum muslimin lagi lemah, lagi kurang dari yang lainnya, ditunggu-tunggu terus. Ditunggu-tunggu kapan mereka ditimpa kesulitan, kesusahan dan yang lainnya, selalu menunggu-nunggu. Kalau sudah datang saatnya yang ditunggu dan terjadi pada Nabi dan para sahabatnya, mereka ikut menyerang, gabung sama orang munafik, ikut merasakan faedah bersama orang munafik, itu bersama orang kafir. Itu orang munafik. Dan kita perhatikan bencana, malapetaka, kesulitan, kesusahan, Allah sebutkan dengan dawair. Mereka selalu menunggu-nunggu agar bencana, kesulitan, kesusahan, kekurangan, penderitaan ditimpakan kepada Nabi dan para sahabatnya. Itu semuanya diungkapkan dengan dawair. Dawair itu artinya lingkaran sebenarnya. Dairah, arti yang sebenarnya lingkaran, itu dari bahasa Arab, sudah diambil oleh bahasa Indonesia. Daerahnya mana? Ini daerahnya. Pada asalnya bahasa Arab, dairah, lingkaran. Nah, kenapa kesulitan, kepayahan, keletihan, kekurangan, penderitaan yang mereka selalu menunggu-nunggunya agar menimpa kaum muslimin disebutnya dengan dairah. Dairah, lingkaran. Kita perhatikan lingkaran. Lingkaran itu ada permulaannya tapi nggak ada akhirnya. Kita mulai bikin lingkaran. Ini kan kita memulai sampai melingkar, nggak ada berakhirnya. Artinya mereka selalu demikian, siang malam tidak pernah berhenti. Maka Allah menyebut penderitaan, kesulitan, kesusahan yang orang munafik menanti-nanti disebutnya dengan dairah, karena yang terjadi pada mereka seperti itu, tidak ada henti-hentinya, seperti itu terus, memata-matai, ngawasi seperti itu terus. Maka Allah nyebutnya dengan dawair. Alaihim dairatus sau, mereka lah yang akan ditimpa mara bahayanya. Sesungguhnya yang akan ditimpa mara bahaya mereka sendiri, bukan kaum muslimin. Kaum muslimin nanti akan Allah jayakan, kaum muslimin nanti akan Allah menangkan. Dan kenyataannya demikian. Yahudi semuanya ada yang diusir, ada yang disembelih semuanya, sebanyak 700 orang dan yang lain-lainnya. Jadi yang sesungguhnya akan ditimpa mara bahaya mereka sendiri, yang kemudian berpihaknya kepada orang-orang yang kafir, Yahudi dan yang lainnya. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui, mendengar apa yang mereka katakan, mengetahui apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat tidak pernah lepas dari liputan Allah Azza wa Jalla, karena Allah itu Sami', Allah itu Alim.